Salam adik-adik semua. Apa kabar? Jumpa kembali dengan Lause Mary di Sekolah Minggu Online GKY Medan. Jadi kita akan sama-sama, kita akan lipat tangan, kita berdoa, kita mau bertemu dengan Tuhan hari ini ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, ikutin Lause. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami sungguh bersyukur buat hari ini karena kami merasakan kuasa dan kasih Tuhan kepada kami semua. Kami dapat berkumpul kembali dalam Sekolah Minggu Online GKY Medan. Bersama-sama kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu saja, ke dalam tangan pengasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kasih dan kuasa-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, kami mendapatkan berkat daripada-Mu saja. Kami juga mendapatkan setiap pertolongan, mendapat setiap kesembuhan dari sakit kami, dapat menjadi anak-anak Tuhan, mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah penghibur kami, Engkau datang terlebih dahulu mendapatkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya kepada-Mu Tuhan pimpin sekolah minggu ini. Kami menyerahkannya dengan sepenuh hati kami, dengan segala kuasa-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini masih merayakan hari Imlek ya adik-adik ya. Nah, tapi kita tetap ingat untuk memuji Tuhan. Nah, kita sudah berkumpul kembali, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita sedang merayakan hari raya bersama. Kita akan menyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita seperti yang Tuhan berfirman melalui Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita akan mempunyai yang hidup yang kekal karena kita hanya sementara di dunia ini ya adik-adik ya. Karena kita ini milik Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita semua mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ya adik-adik, lagu Aku Diberkati ya, lagu Aku Diberkati ya adik-adik.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah disediakan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, adik-adik, sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk selalu ingat untuk dekat kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan bersaksi bagi Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita semua menjadi murid Tuhan yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan menjadi saksi bagi semua orang, bagi semua bangsa. Karena Tuhan sudah hadir buat kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita ya, adik-adik semua ya. Ya adik-adik sekalian, yuk sekarang kita sama-sama ambil sikap doa yang baik. Lalu Bobby akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa berkonsentrasi, supaya kami bisa mengerti pesan firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekalian, selamat tahun baru Imlek, dan juga hari ini bertepatan dengan hari Valentine ya. Nah adik-adik, untuk cerita firman Tuhan hari ini, langsung Bobby mau tanya dulu nih sama kita semua. Di sini adik-adik, adakah yang pernah atau hobi nonton film horor? Ya, ada nggak nih di sini yang hobi nonton film horor? Atau ya yang pernah nonton film horor? Ya, film yang bercerita tentang hantu-hantu ya. Nah, adik-adik, kalau kita habis nonton film horor nih, kira-kira apa sih yang adik-adik rasakan? Ada nggak nih kalau yang setiap habis nonton film horor, kemudian mendadak jadi takut ke toilet sendirian, jadi takut tidur sendirian,
Atau bahkan takut tidur kalau lampunya dimatikan? Ada nggak tuh yang kayak begitu? Nah, adik-adik, Lause juga dulu waktu masih kecil juga begitu tuh ya. Kadang suka berani-beraninya aja ya nonton film horor ya. Ditontonin. Begitu selesai filmnya, langsung ya mau ke WC, mikir-mikir ya. Kalau lorongnya gelap, kita langsung lari, nyalain lampu pak, supaya terang semuanya ya. Baru kita berani ke toilet. Itu pun cepat-cepat pipisnya ya, karena kita takut sendirian lama-lama. Nah, adik-adik ya, kita melihat di film horor ya, baik itu di TV ataupun di YouTube ya, kita melihat ada wajahnya hantu ya, ada bentuknya hantu yang digambarkan oleh film-film. Dan adik-adik, sangat mudah itu membuat kita semua menjadi takut. Nah, adik-adik, oleh karena itu hari ini Lause Bubi mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lause ingin kita melihat apa sih yang firman Tuhan ingin kita lakukan dan apa sih yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita sama-sama ingat-ingat di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, sekarang langsung aja kita untuk melihat dan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus 5 ayat 1 sampai 20 berikut ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi! Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu. "Siapa namamu?" Jawabnya, Namaku Legion, karena kami banyak. ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, adik-adik, bagaimana kisah firman Tuhan hari ini? Adik-adik, waktu kita mendengarkan dan melihat kisah firman Tuhan hari ini, bukankah roh jahat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu di Gerasa adalah roh yang sangat menakutkan? Ya adik-adik, mereka menyebut diri mereka sebagai legion. Ya, jadi orang yang Yesus jumpai itu dirasuki oleh begitu banyak roh jahat dan begitu menakutkan. Tapi adik-adik, bahkan roh jahat yang semenakutkan sebanyak legion itu tunduk di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Lause ingin kita untuk ingat sekali lagi kalau Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, jauh lebih berkuasa dari roh-roh apapun di dunia ini. Sehingga adik-adik, kita tahu kita tidak perlu takut. Sebab adik-adik, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik pagi, siang, atau malam, Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tahu, ya, kalaupun ya iblis terus mengintai kita, iblis terus mencoba untuk menakut-nakuti kita, memakai berbagai cara, ya, pakai film-film horor, pakai kegelapan, ya, pakai berbagai pikiran-pikiran yang buruk. Iblis terus mencoba membuat kita menjadi takut. Tapi adik-adik, Lause ingin mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita punya Tuhan yang berkuasa dan layak untuk dipercaya. Ya adik-adik, mari kita jangan lebih takut sama hantu. Sebab itu yang iblis mau. Iblis senang, ya, kalau bisa membuat kita manusia menjadi takut kepada hantu dan hal-hal lain di dunia ini ketimbang percaya sama Tuhan. Maka adik-adik, jangan tunduk atau kalah sama iblis. Sebab kita sudah punya Tuhan di hidup kita. Ya, Tuhan yang berkuasa. Ya, kita tahu Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan roh jahat. Tuhan Yesus sanggup mengusir segala gangguan-gangguan, segala pikiran-pikiran buruk, segala sifat-sifat buruk yang membayang-bayangi kita. Yang kita perlu lakukan hanyalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga adik-adik, waktu misalkan kita melihat ada cuplikan film horor, ya, atau kita sedang sendirian, ya, mungkin orang tua kita pergi kerja, kita sendirian di rumah, atau mungkin kita harus tidur dengan kondisi lampu gelap, ya, dan tidak ditemani siapa-siapa. Adik-adik, kita tahu, sekalipun mungkin tidak ada orang lain yang menemani kita, sekalipun mungkin di sekitar kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, tapi kita tahu dan kita bisa percaya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan selalu menemani kita. Dan Tuhan yang menemani kita adalah Tuhan yang bukan cuma sekadar sayang sama kita, tapi juga adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, sehingga tidak ada satu hal apapun yang sanggup memisahkan Tuhan dari kita. Dan Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Sehingga adik-adik, kalau kita merasa takut, yuk kita terus ingat Tuhan.
terus ingat dan menyadari kalau Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau semakin percaya lagi kepada Engkau. Tuhan, kami sadar banyak hal yang kami takutkan di dalam hidup kami. Kami mungkin takut kepada hantu, kami takut kepada kegelapan, kami takut sendirian, ataupun ada banyak hal lain yang kami takutkan sebagai manusia. Tapi Tuhan, hari ini kami diingatkan kalau Engkau adalah Tuhan yang sudah tinggal di hidup kami, Engkau adalah Tuhan yang sayang kepada kami, dan terlebih Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, melebihi segala kuasa apapun di dunia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sekali lagi menyerahkan hidup kami dan percaya kepada Engkau, kalau Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami percaya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa terus berani dan menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya Lause ingin menyampaikan ada satu pengumuman adik-adik. Jadi minggu depan adalah ibadah sekolah minggu spesial untuk Imlek dan juga HUT sekolah minggu yang ke-14 adik-adik ya. Jadi sekolah minggu kita akan berulang tahun yang ke-14, dan untuk itu minggu depan kita akan ada ibadah sekolah minggu spesial di YouTube ya, sekaligus juga menjadi momen perayaan Imlek. Ada apa sih minggu depan di ibadah sekolah minggu? Nah adik-adik, jadi yuk kita sama-sama siapkan hati ya untuk minggu depan kembali ikut sekolah minggu seperti biasa di YouTube. Dan adik-adik, setelah ini kita masih akan bersama dengan Lause Mary. Kita akan menaikkan satu pujian untuk bersama-sama menolong kita untuk mengingat firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa di akhir video kita akan sama-sama kembali melanjutkan aktivitas kita di bulan Februari ini. Kali ini yang nomor kedua, kita akan melakukan aktivitas apa ya? Yuk kalau gitu kita ikuti puji-pujian dan juga aktivitas setelah ini. Akan bangkit berdiri kembali, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, senang memuji Tuhan ya adik-adik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kasih-Nya yang begitu besar. Dan terpujilah Tuhan kita, dan kita akan memuliakan namanya sampai selama-lamanya. Tetap setia ya adik-adik, pantang mundur ya. Ya adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita akan sama-sama membuka paket aktivitas anak kita. Ya adik-adik, sekarang kita sudah sampai di minggu yang kedua. Oleh karena itu sekarang yuk kita sama-sama keluarkan aktivitas nomor 2 ya. Dan aktivitas nomor 2 kita adalah ada di dalam amplop ini ya. Kita lihat ada tulisannya
nomor 2 dibuka pada Minggu 14 Februari ya. Hari ini kita hanya memerlukan amplop ini saja, jadi yang lain kita sisihkan. Nah adik-adik, jadi apa yang akan kita kerjakan bersama hari ini? Nah yuk kalau gitu yuk sekarang kita sama-sama buka amplop kita. Ada apa saja ini di dalamnya? Adik-adik kalau saya ingin ajak kita untuk lihat dulu. Ada kertas nih di sini ya. Jadi kita sama-sama keluarkan kertasnya. Jadi adik-adik ini adalah aktivitas untuk cerita hari ini. Ada 2 lembar kertas. Nah adik-adik, 2 lembar kertas ini bisa adik-adik kerjakan ya. Yang gambar mewarnai ini, Lause sarankan ini bisa dikerjakan untuk adik-adik kelas kecil ya. Jadi adik-adik, ini ada gambar Tuhan Yesus sedang mengusir roh jahat seperti di cerita tadi. Tapi adik-adik, pertama-tama adik-adik tugasnya adalah menghubungkan nih tuh ya, titik-titik di tepi badan Tuhan Yesus adik-adik hubungkan menjadi garis ya. Kemudian jadi sambungkan dari satu titik ke titik lain. Baru adik-adik warnai gambar ini dengan indah ya, supaya adik-adik bisa mengingat cerita hari ini. Kemudian yang satu lagi ada lembar teka-teki silang. Ini untuk adik-adik kelas besar yang sudah bisa membaca Alkitab. Nah jadi adik-adik untuk mengerjakan teka-teki silang ini, adik-adik bisa mengerjakannya sambil membuka Alkitab. Adik-adik baca pertanyaannya lalu cari jawabannya di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 sesuai dengan pembacaan Alkitab kita tadi, dan adik-adik bisa lihat jawabannya dari sana. Tapi adik-adik kemudian nanti untuk kunci jawabannya, kalau adik-adik lihat di bawah, adik-adik silahkan kerjakan dengan membuka Alkitab. Lalu untuk mengecek jawabannya betul apa tidak, adik-adik bisa minta orang tua adik-adik untuk lihat di Instagramnya GKY Medan atau di grup WhatsAppnya SMGKY Medan. Kunci jawabannya ada di sana ya. Jadi adik-adik pertama-tama kerjakan dulu sendiri sambil membuka Alkitab, melihat jawabannya di sana. Baru setelah selesai mengerjakan, adik-adik bersama dengan orang tua bisa melihat kunci jawabannya di Instagram SMGKY Medan atau dari grup WhatsApp info SMGKY Medan. Oke, nah jadi ini tentang aktivitas kita yang ada di 2 lembar kertas ini ya. Kelas besar kalau sudah mengerjakannya pengen mewarnai juga boleh banget ya. Nah lalu adik-adik ada yang spesial lagi hari ini, yaitu apa ini yang warna pink ini, yang berwarna manis-manis ini? Iya, Lause juga menyediakan 1 bungkus Yupi hari ini. Adik-adik, untuk apa bungkus Yupi ini? Nah, kalau adik-adik lihat ada tulisannya di bungkus Yupi ini. Jadi adik-adik, ini adalah Show Your Love Project. Jadi adik-adik, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang, Lause ingin memberikan 1 tugas aktivitas tambahan untuk adik-adik sama-sama lakukan ya. Jadi Yupi ini bukan untuk adik-adik habiskan sendirian ya, tapi adik-adik, Lause ingin mengajak kita di Hari Kasih Sayang ini, ayo kita tunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita, di rumah kita. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana ini, yaitu adik-adik makannya bareng-bareng dengan anggota keluarga adik-adik, bukan dihabiskan sendirian ya. Jadi adik-adik makannya sambil berbagi dengan anggota keluarga adik-adik, ataupun juga untuk orang-orang lain yang ada di rumah adik-adik. Misalkan ada neni, ya ada pegawai yang tinggal bersama adik-adik, ajak mereka untuk sama-sama bisa menikmati manisnya Yupi ini ya di Hari Kasih Sayang ini. Dan waktu adik-adik membagikannya, waktu adik-adik mungkin ke papa mama disuapin ya, atau ke koko, ke cici ya, suapin mereka makan Yupi ini, sambil bilang kalau adik-adik mengasihi mereka ya, sambil bilang I love you, aku sayang kamu, atau aku mengasihi kamu. Oke adik-adik ya. Dan adik-adik, sewaktu adik-adik mengerjakan aktivitas ini, adik-adik boleh banget nih ya
mengambil foto ya waktu adik-adik mengerjakan tugas ini ya. Entah adik-adik lagi mengerjakan TTS atau Lausa akan sangat senang kalau bisa lihat adik-adik waktu lagi nyuapin Yupi ini ke orang-orang di rumah adik-adik ya. Waktu adik-adik sedang berbagi kasih sayang lewat Yupi ini kepada anggota keluarga adik-adik ya. Lausa tunggu ya adik-adik bisa melakukan aktivitas ini. Oke? Nah, adik-adik, jadi ini aktivitas kita di minggu kedua dari Februari ini. Dan adik-adik seperti yang langsung bilang, untuk setiap aktivitas yang fotonya diposting ke Instagram atau dikirim ke WhatsApp Lause akan langsung tayangkan setiap minggunya. Dan ini adalah teman-teman kita yang minggu lalu mengerjakan aktivitas dan mengirimkan foto-fotonya ke Lause. Yuk kita sama-sama lihat nih teman-teman kita. Wah, adik-adik, Lause senang sekali ya bisa melihat lagi adik-adik sekalipun hanya lewat foto setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Dan Lause berharap Lause bisa melihat update dari adik-adik yang lainnya juga yang belum mengirimkan foto untuk bisa mengirimkannya supaya adik-adik juga bisa saling lihat juga nih yang di rumah ya, wajah-wajah teman-temannya yang sudah lama gak ketemu nih, dan juga bagaimana adik-adik satu sama lain mengerjakan aktivitasnya ya. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu online di KY Medan. Lause sangat senang adik-adik dapat terus mengikuti sekolah minggu ya, walaupun masih secara online. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.